Halo, perkenalkan nama saya Febrian Hadiansyah Ramadan. Statusnya yaitu bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Eh, Menurut pendapat saya, eh, langkah brand dalam respon situasi politik dan demonstrasi memang berada di batas yang kompleks, yaitu antara keberanian dan kehati-hatian. Untuk strategi pemasaran tersebut, apakah bijak atau beresiko? Yang pertama yaitu potensi keuntungan, yaitu brand yang menyuarakan solidaritas bisa memperkuat hubungan dengan konsumen yang memiliki nilai serupa. Kemudian di era konsumen yang semakin sadar isu, brand yang berani untuk bersuara bisa dianggap otentik. Dan pesan yang kuat dan berani seringkali mendapat perhatian yang luas dari media sosial. Kemudian resiko yang bisa dihadapi brand yaitu backlash dari konsumen yang tidak sependapat. Salah satunya bisa memicu boikot dan kritik publik. Kemudian bisa terjadi tuduhan oportunisme jika pesan yang dianggap itu tidak tulus dan hanya untuk kepentingan brand semata, sehingga bisa mengurangi reputasi dari brand tersebut. Kemudian bisa juga ketidaksesuaian dengan identitas brand itu jika pesan yang tidak selaras dengan nilai inti brand itu bisa menimbulkan kebingungan bagi para konsumen. Eh, Kemudian manajer khususnya yang berada di bidang komunikasi dan pemasaran ini memegang peran yang krusial eh, dengan cara harus menggunakan data dan riset untuk memahami bagaimana audiens nanti akan merespon. Kemudian apakah isu yang diangkat itu benar-benar relevan dengan identitas dan nilai dari perusahaan. Nah, termasuk harus menyusun mitigasi resiko jika terjadi backlash. Nah, terus juga harus melibatkan berbagai stakeholder internal terutama seperti dari tim hukum, eksekutif, atau karyawan, agar keputusannya itu yang diambil bisa terukur. Terus untuk di DJP sebagai lembaga pemerintah eh, agak berada di dalam posisi yang berbeda dengan brand komersil karena tidak melakukan pemasaran yang konvensional, tetapi ada komunikasi publik yang aktif. Dilema serupa itu bisa muncul pada saat ketika ada kebijakan pajak yang memicu pro kontra, kemudian terjadinya demonstrasi akibat adanya isu fiskal, kemudian munculnya tekanan publik terhadap transparansi dan keadilan pajak. Cara yang bisa dihadapi oleh DJP yaitu mengutamakan netralitas dan edukasi dengan fokus pada penyampaian informasi yang faktual, kemudian transparan dan tidak berpihak. Kemudian harus juga ada koordinasi dengan lintas instansi, termasuk instansi dalam Kemenkeu dan lembaga hukum untuk memastikan keselarasan pesan dan tidak dan DJP cenderung menunggu situasi yang stabil sebelum mengeluarkan pernyataan agar tidak memperkeruh suasana. Dampaknya bisa terjadinya peningkatan kepercayaan publik jika komunikasinya dilakukan transparan dan dalam waktu yang tepat. Namun jika responnya telat atau sedikit pasif, bisa muncul persepsi bahwa DJP kurang responsif terhadap keresahan yang dihadapi masyarakat. Demikian tanggapan saya. Terima kasih.